masuk. Demi negara, bangsa dan negara. Iya, ada jalur. Nggak bisa. Nggak bisa ikut. Kami bela masyarakat. Bentrok warga desa Paputungan, Kecamatan Letupan Barat, Minahasa Utara, Akses mau Sulawesi masuk nggak Utara, bisa. dengan Di mana-mana nggak petugas bisa. dari Ada pintu PPT masuk besar, Bintang Pak. Mencari Boleh serta ikut tak masuk kelihatan punya. terjadi. Iya, tahu. Iya. Iya, tapi Sini, nggak area publik, pantai. kami nggak Nggak bisa. bisa, Pak. Boleh. Silakan panggil polisi. Orang ke sana bukan ke perusahaan. Panggil polisi. Larang kita. Jangan security yang larang. Ayo. Maju. Jangan begitu sama-sama masyarakat kita. Jangan karena ya. Ada jalan masuk, Pak. Jangan masalah. Kami sudah dilarang sana. Iya, tapi tolong nggak kasih masuk dari sini. Mau pukul saya? Bukan, mau pukul. Bapak nggak bisa masuk ke sini. Karena larang orang buka perusahaan, tapi orang ke air masing. Karena hak apa? Ada pintu masuk di Hak apa? atas. Mana ke Masyarakat masuk. Mana ada hak apa melarang orang buka air masing, Rian? Sebutnya ada hak lupa. Mana ke dunia ini? Makan Resmi mau sidang. ke dunia ini mana ada hak Pengadilan datang untuk bersidang. Pengadilan perintahkan Akses masuk. semua datang di lokasi. Jangan ada hak ini, bukan ini negara punya ini. Jangan dong punya. Bisa begitu. Memang bodok, biong mau ini. Pengadilan sudah perintahkan saya Pengadilan datang di pengadilan di Bapak lokasi. ikut dari pintu atas Tapi supaya itu enak. nggak bisa. Kita ikut pantai. Tolong nggak bisa. Karena kita di atas kan gini. Ada foto ini abrasi ini supaya kita tahu Ada akses masuk dari pintu atas. Nggak bisa, Pak. Masuk Sumatera Barat. orang bukan buka sana, orang yang nak ikut perusahaan petana ini, orang ini pantai, ini bodok ini keu. Itu negara punya. Biong mau apa? Ini nguni petana, ini perusahaan petana, tapi laut ini bukan nguni punya. 25 meter Biong mau nguni. Dan sekolah mereka. negara Makanya sekolah baik-baik supaya tahu. Ini negara punya nih laso. Perjuangkan hak keadilan dari masyarakat. semua orang ini security tuh sama-sama susah. Mau ikut pantai saja itu dilarang. Bayangkan itu perusahaan. Apa? Lihat, bagaimana ini keadaan masyarakat menuntut keadilan. Ini sistemnya orang. Warga dan kuasa hukum adu mulut dengan petugas keamanan sepanjang jalan di bibir pantai Desa Paputungan. Orang mau bikin di sana. Bukan ngoni mau komplain orang ini negara punya ini. Ini ada Rian Batasina punya di dia. Ada Iper Makelare punya di laut ini sama. Bahan tanpa Bapak. Ibu, yang dari dalam mana kenapa maksud boleh? Ini pantai, ini bukan daratan. Coba dengar, udah sekolah. Ya, nah ini kan orang bicara fakta. Ini pantai bukan darat. Abrasi dan sebagainya, mangrove dan apa sebagainya. Bagaimana kalau orang mau dapat bukti tanpa mau pergi? Lihat orang ini so siap mati untuk ditembak kalau ada petugas di depan mulai dan orang masuk, siap tembak mati. Orang akan maju terus. Ada yang ada di sini. Ini masyarakat semua ada pendidikan. Iya Pak, ada. Mohon jangan ambil gambar Pak. Tidak. Jangan ambil gambar Pak. Maksudnya kenapa? Kami ada hak. Bapak juga ada hak mengambil gambar. Jangan ambil gambar. Tolong. Tolong. Kita ada undang-undang pers, Pak. Tolong Pak. Melarang wartawan itu ada undang pers, Pak. Kita ke lokasi. Orang juga sebagai pengacara. Nah, yang penting ada perekaman dan menganggap melarang tuh dia. Itu bukti kuat tuh dia. Sama-sama bukti kuat itu. Nah, ini milik negara ini dia. Ini milik negara, ini tanah negara, tanah negara. Pemicu terjadinya bentrok lantaran salah seorang petugas keamanan memukul kuasa hukum warga dan menghadang serta melarang warga untuk masuk hadir di sidang lokasi perusakan lingkungan hidup. Melihat warga tidak bisa dibendung, petugas keamanan makin agresif menghadang dan melakukan pemukulan kuasa hukum warga. Sontak warga terpancing dan bentrok tak terhindarkan. Di pantai ini, bukan di darat. Ini negara punya. Negara mana sini? Saya menjalankan tugas negara. Panama siapa, Bapak? Karena dia mau pers, kenapa lapor di itu? Di pengadilan negeri dia. Nggak pakai begitu Pak kita. Saya kan tahu sekarang. Lapor aja Pak. Iya, silakan. Nama siapa Bapak? Saya ada tugas di sini. Itu yang mau mereka lagi. Saya lagi menjalankan tugas negara. Iya, tapi ada akses masuk Pak, bukan dari sini. Bukan ikut pantai sini. Bapak bukan negara ya? Kenapa harus Bapak rakyat biasa. ada Kerja di sini. Bapak kuasa hukum? Kenapa nggak ikut pintu depan? Siapa yang melarang saya? Siapa yang melarang saya? Kita ikut santai.
Ini kan negara punya. Apa perusahaan di pantai? Bos, jangan. Bapak mana surat tugasnya, Pak? Surat tugasnya mana? Mana surat tugas? Mana petugas? Mana surat tugas? Jadi mereka ini memang itu perintah dari perusahaan. Kalau kita perintah undang-undang, perintah negara untuk datang di lokasi ini untuk sidang. Ya. Jadi jangan larang kita. Ayo. Maju. Mati atau hidup? Tembak. Tembak saja. Kita. Jangan. Jangan ya. Sidang ini belum tahu karena ini sidang. Kekerasan. Orang main anak. Orang main anak pelok. Sementara sidang. Orang saya jalur hukum. Beruntung amarah warga berhasil diredakan oleh kuas hukum warga. Dari ratusan warga yang berusaha masuk, hanya puluhan yang berhasil tembus sampai lokasi, sambil membawa spanduk. Puluhan warga ini nekat susuri pantai dan terobos hadangan petugas keamanan. Untuk dikacaukan. Kami akan lapor. Karena saya sempat di video. Iya. Ada saksi tuh? Mudah-mudahan ini bisa viral, Pak Jokowi bisa dengar, ya. Perusahaan semacam apa yang begini tidak dekat dengan masyarakat warganya, ya. Dan kami langsung ke Pak Jokowi, ya. Ada Rian, proses ke Kapolda. Kami besok akan ke Kapolda. Oke. Siap. Semua ke Kapolda besok. Membuat laporan. Kita akan ke Polda membuat laporan tindakan dari security. Kita kan tidak merugikan mereka. Kita jalan di pantai milik negara. Dan kita itu sidang, diundang oleh pengadilan sidang di tempat. Oleh pengadilan kami telepon dan kami datang di pengadilan bahwa jam 2 tepat di lokasi objek sengketa. Ini objek. Tapi kami dihalang-halangi, ya, oleh security. Dan tidak akan mungkin security itu tidak ada perintah dari atasan. Terkait pelarangan tadi dan pemukulan itu dia apa dia masuk Ya. undang-undang berapa? Ya, kami sangat mengecam, ya, sangat menolak dan keberatan sama sekali terhadap tindakan dari security dari perusahaan yang melarang kami masyarakat warga Peputungan sebagai masyarakat yang terdampak atas pembangunan proyek itu. Kami itu termasuk saya itu dipukul oleh salah satu anggota security, ya, dan kami itu dihalang-halangi tidak bisa masuk di lokasi mereka, padahal kami itu justru kami mengambil langkah untuk jalan di pesisir pantai yang notabene itu adalah pengusaha negara. Karena kalau kami bersama-sama masyarakat datang melalui pintu masuk perusahaan itu sama sekali tidak akan diizinkan. Paling hanya kuasa hukum dan beberapa penggugat yang diizinkan. Dan itu ternyata ada beberapa masyarakat yang mau ikut sidang tapi itu dilarang oleh perusahaan. Maka oleh karena itu kami menempuh jalan supaya kita harus ikut dari
pesisir pantai menuju ke lokasi, dan itu pun kami dilarang oleh Langkah dari Bapak sendiri ketika terjadi insiden pemukulan seperti apa? Apakah lapor polisi atau gimana? Dari saya sudah berkoordinasi juga dengan kawan-kawan saya termasuk Pak Didi, bahwa saya sangat keberatan dengan tugas profesi saya seolah-olah diinjak-injak ya, karena saya itu melaksanakan tugas saya sebagai pengacara, sebagai kuasa hukum untuk melakukan sidang pemeriksaan setempat bersama hakim. Tetapi justru saya itu mendapat pukulan, saya mendapat intimidasi untuk saya harus dilarang untuk memasuki lokasi itu. Itu kami sangat menolak, dan kami mohon supaya Pak Kapolda, ya termasuk Pak Kapolri, tolong lihat masyarakat yang di bawah. Saya ini memperjuangkan masyarakat kecil, ya, masyarakat kecil yang notabene hak-hak mereka itu sangat-sangat memprihatinkan, tidak diperhatikan. Tadi nelayan itu tempat mereka mencari ikan itu tidak lagi tambahan perahu dan lain-lain. Mereka sangat mulu. Maka kami mengajukan perkara ini ke Tata Usaha Negara karena kami membela hak dan kepentingan rakyat. Jalan saja di pantai itu dilarang. Seperti apa ini? Pihak LSM Lingkungan Hidup yang mewakili warga Desa Paputungan bersaksi bahwa pihak perusahaan melakukan perusakan lingkungan hidup yang berdampak pada masyarakat sekitar yang mata pencaharian mereka bergantung di pesisir pantai Likupang. Tak berselang lama tim hakim dari PT UN Manado tiba di lokasi dan langsung membuka sidang pemeriksaan lapangan dan pengumpulan bukti-bukti perusakan di lapangan. Ditemukan dengan fakta yang meyakinkan dalilnya perusakan lingkungan di sini. Jadi petugas mengatakan bahwa sudah ada kajian tentang lingkungan yang bisa diberikan. Jadi kita mensupport. Jadi pertama objeknya ini adalah adendum ya. Maksud dengan yang ruang lingkup adendum yang mana? Apa yang bangunan itu semua satu komplek atau bagian? Ini Mana yang diterbitkan objek sengketa yang mana? Adendum izin lingkungan. Water mana? Dari penyusun depan sana kita masuk sampai pantai. Dari kegiatan tercapai. Iya. Mana Pak yang tambahan ke sebuah proyek? Fantasi. Adendum yang kami beri. Desain iya. Pertama yang tapi karena perusahaan ada perubahan desain, kita mengajukan PP masyarakat. Setiap perubahan desain maka perlu ada adendum. Jadi perubahan itu hanya yang tingginya dan panjangnya itu berubah. Yang baru yang mana? Yang desain yang modal. Kemudian tentunya kita kaji bahwa pembangunan itu pasti ada perubahan, ada dampak positif dan dampak negatif. Ada di dalam kajian kita menemukan dampak positif dan dampak negatif. Kemudian dampak positif itu apa? Dampak negatif itu kemudian dikategorikan besar dampak, sifat dampak. Besar itu berapa besar terjadi perubahan dan apakah perubahan itu mengakibatkan dampak turunan kepada aspek-aspek lingkungan lain. Itu yang orang masyarakat ahli kaji. Dan setelah kita kaji bahwa di sini hanya ada beberapa dari segi oceanografi ini kelihatan Pak itu bekas nyaret istilah nyaret dalam bahasa pasang surut itu kelihatan karang-karangnya. Jadi ada tim kami yang mengkaji karangnya, kemudian mengkaji pohonnya, kemudian kita melakukan analisis berapa besar dampak dan sifat dampak. Selanjutnya dokumen itu ada istilah dalam satu AMDAL itu ada 3 isinya. Analisisnya merupakan dokumen akademiknya, kajian ilmiahnya. Ini proyek ini butuh AMDAL nggak? Yang RKLPL apa AMDAL? begini, AMDAL apa AMDAL? AMDAL itu proses yang di dalamnya ada 3 dokumen. AMDALnya bicara naskah akademiknya, baru ada rencana pengelolaan dan rencana pemantauan. Karena di berkas yang diajukan ke majelis cuma RKLPL. Jadi
AMDAL itu ada 3, saya ulangi guys sebagai kepakaran saya. AMDAL itu mengkaji semua dampak yang mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Dan pasti dalam, kenapa itu AMDAL? Karena ada diperkirakan ada dampak negatif dan dampak positif. AMDAL itu tidak bisa diteruskan kalau dampaknya tidak bisa dikelola. Itu saja. Kalau tidak ada teknologi yang dapat mengelola dampak, maka AMDAL itu batal, tidak bisa dilanjutkan. Sudah Karena apa yang dilihat sekarang kan saat ini seperti ini begitu. Nanti dibantu saja dari para pihak kan, sebelumnya bagaimana, sesudahnya bagaimana. Tentu dalam bentuk data yang saintifik tadi ya, yang divalidasi oleh ahli. Ya, kembalikan. Itu Pak ya. Ada satu Pak yang saya bukti yang sekarang yang saya bisa diterbantahkan ya itu seperti itu yang pohon itu. Ya. Itu dari situ sana. Bulu karang itu udah rusak. Itu ya kenyataannya. Ini disampaikan oleh anggota majelis. Bapak ingin menyampaikan dulu ada kelestarian lingkungan dengan proyek sekarang begini. Itu nanti dikuatkan di pembuktian ya. Jadi yang kita lihat sekarang sudah terjadi seperti sekarang. Warga yang di pantai, saya tidak melalui pintu depan, tapi saya melalui pantai karena membuktikan gugatan saya. Tapi saya malah saya dipukul atau dihadang-hadang, dilarang untuk masuk. Dipukul dan dipukul kan? Didorong. Didorong oleh ada berapa puluhan security, ada satu orang yang itu saya. Dan saya turun dari lokasi, saya bilang saya tidak mengganggu aktivitas pekerjaan perusahaan. Saya jalan di mana kepemilikan negara bersama masyarakat, karena masyarakat tidak bisa masuk. Masyarakat ini masuk dari pantai sama-sama saya, kuasa hukum. Saya lihat di sana kalau misalnya kita bisa jalan di sana, tapi jauh Pak. Itu yang tadinya saksi saya bilang ada abrasi akibat ini. Itu rumahnya udah mau miring. Itu dijaga oleh security, saya tidak bisa masuk. Saya paksa masuk. Ini bisa kita ini. Tapi jauh Pak, jauh. Itu yang abrasi. Tapi yang lokasi adendum itu Pak, itu bukan cuma ini. Yang tadi kemarin saksi saya itu bilang ada bulldozer alat besar yang membongkar itu mangrove ini sih Pak. Mangrove sama itu yang kayak foto-foto semua. Ada foto-fotonya ini. Kayak begini tuh. Kayu mangrove. Kayak apa? Itu sampai di sana itu dibongkar dan Bapak dan Ibu, Sudah sana ada. kami hanya mendengarkan kuasa hukum. itu termasuk ini apa yang disampaikan oleh kuasa tadi dari intervensi. Dari tergugat ya, itu sini lepas. Dan ini dulu itu mangrove sama terumbu karang, itu udah rusak semua ini. Dan bukan semua di sini, ada di sebelah. Kalau kita bisa jalan, di sebelahnya juga ada. Dan itu menurut gugatan kami itu masuk dalam adendum. Masuk pada adendum. Dan ini sudah terjadi. Pengerusakan lingkungan dan potensi untuk itu juga ada. Karena kenyataannya itu rumah warga di sana tidak miring karena adanya abrasi dari itu. Kalau itu yang lokasi yang lain yang di sebelah ya, di sebelahnya. Jadi yang pokok ini yang salah satu potensi yang menurut kami bisa potensi pengerusakan lingkungan. Ini ada mangrove sama karang. Sampai mana? Breakwater sampai mana? Rencananya. Breakwater. Ini kan kita di lapangan. Dari mana sampai mana breakwater? Jadi majelis kalian melihat, nanti kami melihat Anda. Sampai mana breakwater? Ini tertutup kan? Tertutup sampai situ. Masih ada seberangnya juga. Masih ada sana Bu. Dari pinggir yang ada sana itu Semua ke sana itu rusak. sampai di sini. Yang tutup di sana Ini terumbu karang semua ini dirusak. terbuka sampai mana? Sampai di situ. Sampai situ. Sana itu ujung itu. Itu breakwater sampai situ. Iya. Baru bukan cuma di sini, di dalam serapannya Itu situ. Sampai situ. Iya, Ini terbuka. terbuka sengaja itu. Tetap
terbuka. Di sini mangrove, di sana juga banyak yang rusak di dalam itu. Di situ aja Pak ya. Iya, batasnya itu sesuai perimeter yang diberikan. Ini tempat orang cari-cari ikan ini Bu. Sampai di sini. Masyarakat menderita karena ini sudah dirusakkan, setengah mati mendapat ikan. Iya. Ini terbuka kan? Pendapat saya ini sudah kejahatan lingkungan. Ini bukan ini, dan ini kan public space. 100 meter di atas muka air tertinggi itu garis sempadan pantai yang sekarang sudah direklamasi, bahkan disambung menjadi lagun ya yang depan. Nah, kita meneliti izin-izin, baru izin lingkungan saja sudah bermasalah. Izin reklamasi yang dibutuhkan sekian banyak itu tidak ada. Kemudian penghilangan mangrove. Penghilangan mangrove itu harus ada izin dari menteri. Kemudian terumbu karang yang dirusak itu juga dari menteri kelautan. Kalau ini kan daerah konservasi yang dirusak, ini masalah besar ini. Ini masalah besar. Ya, kita akan lihat aspek hukumnya bagaimana, dan pasti akan ada tindakan selanjutnya. Dalam sidang lapangan ini, Majelis Hakim PT UN Manado melihat langsung lokasi yang menjadi salah satu objek gugatan warga, yakni perusakan mangrove dan terumbu karang, yang diduga dilakukan oleh PT Bhinneka Manca Wisata dalam kegiatan pembangunan hotel mereka di lokasi perusakan lingkungan. Di sini cukup. Itu setelah dari sana kita selesaikan proses ini ya. Silakan.